Halo semuanya, perkenalkan kami dari Universitas Katolik Musikaritas, Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Prodi Manajemen, dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi manajemen operasional yang berjudul Perencanaan Kapasitas Strategis dan Pemrograman Linier. Selamat menyaksikan. Apa itu kapasitas? Kapasitas merupakan suatu terobosan atau sejumlah unit yang mana tempat fasilitas dapat menyimpan, menerima, atau memproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Keputusan kapasitas sering menetapkan kebutuhan akan permodalan dan oleh karenanya terdapat biaya tetap yang besar jumlahnya. Kapasitas juga menentukan apakah permintaan telah terpenuhi atau tidak, atau apakah tempat fasilitas akan menganggur atau tidak. Jika sebuah fasilitas berukuran terlalu besar, maka banyak tempat yang tidak digunakan dan akan menambah biaya pada produksi yang ada. Namun, apabila sebuah fasilitas terlalu kecil, pelanggan dan mungkin seluruh pasar akan hilang. Perencanaan kapasitas sendiri dapat dilihat dalam 3 horizon waktu. Perencanaan dalam kisaran waktu yang panjang, perencanaan dalam kisaran waktu menengah, dan perencanaan dalam kisaran waktu yang pendek. Desain dan kapasitas yang efektif. Kapasitas desain merupakan output yang maksimum secara teori pada suatu sistem dalam suatu periode waktu tertentu, berdasarkan pada kondisi idealnya. Biasanya dicerminkan sebagai tingkat, misalnya bertonton baja yang dapat diproduksi per minggu, per bulan, atau per tahun. Kapasitas efektif adalah kapasitas yang mana suatu perusahaan mengharapkan untuk mencapai hambatan operasional yang tersedia saat ini. Pemanfaatan adalah persentase desain kapasitas yang benar-benar dicapai. Sedangkan efisiensi adalah persentase dari kapasitas yang efektif yang benar-benar dicapai. Contoh soal yang pertama. Sarah James Bakery memiliki sebuah pabrik untuk pemrosesan roll makan pagi Deluxe dan ingin lebih memahami mengenai kapabilitasnya. Tentukan kapasitas desain, pemanfaatan, dan efisiensi untuk pabrik ini ketika memproduksi Deluxe roll tersebut. Minggu lalu, tempat fasilitas memproduksi 148.000 roll. Kapasitas yang efektif adalah 175.000 roll. Lini produksi beroperasional 7 hari per minggu dengan 3 pergantian selama 8 jam per hari. Pertama-tama, perusahaan menghitung desain kapasitas dan kemudian menggunakan persamaan pertama untuk menentukan pemanfaatan dan persamaan kedua untuk menentukan efisiensi. Untuk mencari kapasitas desain, kita kalikan 7 hari diganti 3 pergantian dikali 8 jam dikali 1.200 roll per jam, dapatlah hasilnya 201.600 roll. Untuk pemanfaatan, output aktual dibagi kapasitas desain. Output aktual sendiri sudah diketahui di soal, yakni sebesar 148.000, dan kapasitas desain hasil yang kita cari tadi 201.600 roll. Lalu dibagi, hasilnya dapat 73,4%. Lalu efisiensi output aktual dibagi kapasitas efektif. Output aktual diketahui di soal 148.000 roll dan kapasitas efektif diketahui di soal 175.000 roll. Lalu dibagi dan dapat hasilnya 84,6%. Bahwasannya, bakery saat ini memiliki informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi efisiensi. Latihan pembelajaran. Jika output aktual adalah 150.000, berapakah efisiensi? Artinya, di bagian efisiensi, output aktualnya diganti dari 148.000 menjadi 150.000, sehingga efisiensi meningkat menjadi 85,7%. Menentukan kapasitas desain, kapasitas yang efektif, dan pemanfaatan. Desain kapasitas, pemanfaatan, dan efisiensi seluruhnya merupakan pengukuran yang penting bagi manajer operasional. Akan tetapi, para manajer perlu mengetahui perkiraan output dari tempat fasilitas atau proses. Untuk melakukannya, kita dapat memecahkan output aktual. Output aktual sendiri dapat dicari dengan kapasitas efektif dikali efisiensi. Output yang diharapkan kadangkala mengacu pada kapasitas yang terukur. Dengan pemahaman mengenai kapasitas yang efektif dan efisiensi, maka seorang manajer dapat menemukan output tempat fasilitas yang diperkirakan. Manajer Sarah James Bakery saat ini ingin meningkatkan produksi atas Deluxe roll yang sangat digemari. Untuk memenuhi jumlah permintaan, dia akan menambah lini produksi yang kedua. Manajer harus menentukan output yang diperkirakan atas lini kedua ini untuk departemen penjualan. Kapasitas yang efektif pada lini kedua sama seperti pada lini pertama yang mana sebesar 175.000 Deluxe roll.
Lini yang pertama beroperasional pada tingkat efisiensi sebesar 84,6%, sebagaimana yang dihitung dalam contoh S1, akan tetapi output pada lini kedua akan lebih sedikit daripada lini pertama, karena para kru pada umumnya karyawan baru sehingga efisiensi dapat diperkirakan menjadi tidak lebih dari 75%. Berapa output yang diperkirakan? Untuk mencari output, kita bisa mengalihkan kapasitas efektif dengan efisiensi. Kapasitas efektifnya yaitu 175.000 roll seperti diketahui di soal, dan efisiensinya adalah 75%, diubah menjadi 0,75, dapat hasilnya 131.250 roll. Wawasannya adalah Departemen Penjualan sekarang dapat diberitahukan bahwa output yang diperkirakan adalah 131.250 roll. Latihan pembelajaran. Setelah pelatihan selama 1 bulan, para kru pada lini produksi kedua dapat diharapkan untuk bekerja dengan tingkat efisiensi sebesar 80%. Berapa revisi atas output deluxe roll yang diperkirakan? Caranya kita tinggal mengubah efisiensi dari 0,75 menjadi 0,80 karena 80% dan akan mendapatkan hasil 140.000. Kapasitas dan strategi. Laba yang berkesinambungan berasal dari membangun keunggulan yang kompetitif, bukan hanya dari tingkat imbal hasil keuangan yang baik dengan proses tertentu. Investasi tidak diperlakukan sebagai pengeluaran yang tersendiri, tetapi sebagai bagian dari rencana yang terkoordinasi akan menempatkan perusahaan dalam posisi yang menguntungkan. Perubahan dalam kapasitas akan membawa implikasi bagi penjualan dan arus kas, seperti perubahan kapasitas memiliki implikasi pada mutu, rantai pasokan, sumber daya manusia, dan pemeliharaan. 4. Pertimbangan khusus untuk pengambilan keputusan yang tepat mengenai kapasitas. Yang pertama, meramalkan tingkat permintaan secara akurat. Yang kedua, menyamakan kemajuan teknologi dengan volume penjualan. Yang ketiga, menemukan besaran operasional yang optimum. Dan yang terakhir, membangun untuk perubahan. Mengelola permintaan. Ketika permintaan melebihi kapasitas, perusahaan dapat membatasi permintaan dengan cara menaikkan harga, menjadwalkan waktu tunggu yang lama, dan mengecilkan keuntungan secara marginal dari bisnis. Ketika kapasitas melebihi permintaan, perusahaan akan merangsang permintaan melalui penurunan harga atau pemasaran secara agresif atau dengan mengakomodasi pangsa pasar melalui perubahan produk. Menyesuaikan dengan permintaan musiman. Pola permintaan yang musiman atau siklus adalah tantangan kapasitas yang lainnya. Dalam kasus ini, manajemen dapat menemukan manfaat untuk menawarkan produk dengan pola permintaan komplementer. Taktik untuk menyetarakan kapasitas dengan permintaan. Yang pertama, membuat perubahan dalam susunan kepegawaian. Yang kedua, menyesuaikan perlengkapan. Yang ketiga, meningkatkan proses untuk meningkatkan terobosan. Yang keempat, merancang kembali untuk memfasilitasi lebih banyak terobosan. Yang kelima, menambah fleksibilitas proses untuk memenuhi perubahan pilihan produk dengan lebih baik. Yang terakhir, menutup tempat fasilitas. Permintaan pada sektor jasa dan manajemen kapasitas. Pertama, ada manajemen permintaan. Ketika permintaan dan kapasitas telah disesuaikan dengan baik, maka manajemen permintaan seringkali ditangani dengan janji bertemu, reservasi, atau aturan yang pertama datang, yang pertama dilayani. Kedua itu ada manajemen kapasitas. Ketika mengelola permintaan tidak layak lagi, mengelola kapasitas melalui perubahan pada susunan kepegawaian yang waktu penuh, sementara, ataupun paruh waktu dapat menjadi opsi. Analisis kemacetan dan teori mengenai kendala. Pertama, analisis kapasitas. Disebut dengan capacity analysis, itu pun melibatkan maupun menentukan kapasitas terobosan atas sentra kerja di dalam sistem, dan pada akhirnya kapasitas bagi seluruhan sistem. Dua itu konsep penting dalam analisis kapasitas adalah peranan dari kendala atau kemacetan. Istilah kemacetan, bottleneck, mengacu pada leher dari sebuah botol secara harafiah yang membatasi aliran atau dalam kasus sistem produksi, hambatan dalam terobosan. Kemacetan memiliki kapasitas efektif yang terendah dari operasional dalam sistem dan membatasi output sistem. Nah, waktu kemacetan atau bottleneck time adalah waktu dari sentra kerja yang paling lambat. Salah satunya yang memakan waktu terlama dalam suatu sistem produksi. Dalam waktu kemacetan ada 4 menit. Hal ini dikarenakan jalur B merupakan jalur yang paling lambat. Bahkan jika kita mempercepat jalur A, keseluruhan proses produksi tidak bisa menjadi lebih cepat. Persediaan akan menumpuk di depan jalur B, bahkan lebih dari sekarang. Demikian,
pula jika jalur C dapat berjalan dengan lebih cepat. Kita tidak dapat menekankan kelebihan kapasitasnya, karena jalur B tidak mampu untuk memberikan produk ke sana lebih cepat daripada setiap 4 menit. Kemudian, waktu trombosan through time di sisi lainnya merupakan waktu yang mana unit berjalan melalui produksi dari awal hingga akhir. Waktu untuk memproduksi unit-unit baru telah diselesaikan. Dalam gambar tersebut, untuk memproduksi unit baru, dari stasiun A ada 2 menit per unit, kemudian menuju ke stasiun B 4 menit per unit, kemudian menuju stasiun C 3 menit per unit. Jadi, dapat 9 menit itu adalah berasal dari stasiun A ditambahkan dengan stasiun B ditambahkan dengan stasiun C, yaitu 2 tambah 4 tambah 3, dengan hasil 9 menit. Kami akan membahas contoh S3 dengan topik analisis kapasitas dengan proses paralel. Gerai roti isi Howard Gray menyediakan roti isi yang sehat bagi para konsumennya. Howard's memiliki 2 lini perakitan roti isi yang identik. Konsumen yang pertama akan menempatkan pesanannya. Pesanan kemudian akan dikirimkan ke 1 atau 2 lini perakitan. Masing-masing perakitan memiliki 2 pekerja dan 2 operasional. Pekerja pertama mengambil dan memotong roti isi selama 15 detik per roti isi. Dan yang kedua, pekerja kedua menambahkan bahan makanan 20 detik per roti isi. Terakhir, karyawan yang lain akan membungkus dan mengemasi roti isi yang panas, karena baru dikeluarkan dari alat pemanggang, dan mengantarkan ke konsumen selama 37,5 detik per roti isi. Berikut merupakan diagram alur dari proses pendekatan. Howard's pertama-tama menentukan sumber kemacetan dari proses dan waktu terobosan dari keseluruhan operasional. Solusinya berupa operasional pembungkusan dan pengantaran dengan waktu 37,5 detik terlihat akan menjadi sumber kemacetan untuk keseluruhan operasional. Kapasitas per jam setara dengan 3.600 detik per jam. Maksud dari 3.600 detik per jam ini merupakan dalam 1 jam memiliki 60 menit. Dikalikan dengan 60 detik menjadi 3.600 detik. Kemudian dari kapasitas per jam tersebut dibagikan dengan 37,5 detik per roti isi, yang berhasilan dengan 96 roti isi per jam. Waktu terobosan sama dengan 30 detik per roti isi dari pesanan ditambahkan dengan 15 detik per roti isi dalam roti, ditambahkan dengan 20 detik per roti isi diisi, ditambahkan dengan 20 detik per roti isi dalam panggangan, ditambahkan dengan 37,5 detik per roti isi dalam waktu antar. Maka berjumlah dengan 122,5 detik. Bisa juga disebut dengan 2 menit 2,5 detik. Diasumsikan bahwa tidak ada waktu tunggu dalam lini untuk memulai bekerja kembali. Wawasannya, mengadakan sumber daya pada sentra kerja secara efektif dapat memangkas waktu pada jalur setengahnya. Jika N operasional paralel redundant ditambahkan dengan waktu operasional, jalur kerja yang dikombinasikan akan sama dengan 1/N kali waktu semula. Kemudian kita ke latihan pembelajaran. Jika Howard's merekrut pembungkus yang baru, berapa kapasitas per jam yang baru? Jadi, kemacetan yang baru itu merupakan jalur pemesanan pengambilan yang sekarang. Maka kapasitasnya itu sama, 3.600 detik per jam, dibagikan dengan 30 detik per roti isi. Jadi hasilnya 120 roti isi per jam. Kita akan membahas contoh S4 yang berupa analisis kapasitas dengan proses yang simultan. Praktek gigi, Dr. Cynthia Knott, telah membersihkan gigi para konsumennya selama dekade. Proses untuk pembersihan gigi mendasar adalah relatif sederhana. Pertama, konsumen mendaftarkan diri selama 2 menit. Kedua, teknisi lab melakukan dan mengembangkan 4 sinar X, masing-masing 2 dan 4 menit. 3, itu dokter gigi memproses dan memeriksa hasil sinar-sinar X selama 5 menit. Sementara perawat membersihkan gigi selama 24 menit. Yang keempat, dokter gigi menemui pasien untuk menyodok beberapa gigi, menjelaskan hasil sinar X, dan memberitahu kepada pasien untuk sering membersihkan gigi selama 8 menit. Dan 5,
konsumen membayar dan memesan untuk janji pertemuan berikutnya selama 6 menit. Berikut diagram alur kunjungan konsumen. Pendekatan dengan proses secara simultan, pesanan atau produk akan dibagi menjadi jalur yang berbeda, untuk kemudian digabung kembali berikutnya. Untuk menemukan waktu kemacetan, masing-masing operasional diperlakukan secara terpisah, seperti seluruh operasional berada pada urutan jalur. Untuk menemukan waktu trombosan waktu di atas, semua jalur harus dihitung. Dan itulah jalur terlama. Solusinya, kemacetan dalam sistem ini adalah membersihkan perawatan selama 24 menit per pasien. Menghasilkan kapasitas sistem per jam adalah 60 menit per 24 menit per pasien. Hasilnya selama 2,5 pasien. Waktu trombosan berupa maksimum dari 2 jalur melalui suatu sistem. Jalur yang melalui pemeriksaan sinar X adalah 2 menit dari mendaftarkan diri, ditambahkan dengan 2 menit mengambil sinar X, ditambahkan dengan 4 menit mengembangkan sinar X, ditambahkan dengan 5 menit ujian sinar X, ditambahkan dengan 8 menit dokter gigi, ditambahkan dengan 6 menit meninggalkan. Maka hasilnya berupa 27 menit. Sementara jalur yang melalui perawat adalah 2 menit dalam mendaftarkan diri, ditambahkan dengan 2 menit dalam mengambil sinar X, ditambahkan dengan 4 menit mengembangkan sinar X, ditambahkan lagi dengan pembersihan selama 24 menit, kemudian ditambahkan lagi 8 menit dokter gigi, ditambahkan lagi dengan 6 menit meninggalkan. Maka hasilnya selama 46 menit. Maka pasien akan keluar dari ruangan setelah 46 menit. Karena 46 menit merupakan nilai maksimum dari 27 dan 46. Wawasannya berupa dengan pemrosesan secara simultan, maka seluruh waktu operasional dalam keseluruhan sistem tidak sederhana dengan menambahkan bersama-sama untuk menghitung waktu trombosan karena beberapa operasional terjadi secara simultan. Selain itu, jalur terlama yang melalui sistem dianggap sebagai waktu trombosan. Latihan pembelajaran. Asumsikan bahwa teknisi yang sama sekarang telah memiliki perawat yang mulai dengan segera setelah sinar X diambil, yang memungkinkan bagi perawat untuk memulai 4 menit lebih awal. Jika 4 menit lebih awal bagi perawat untuk memulai, maka dalam pembersihan selama 24 menit itu dikurangkan dengan 4 menit, dikarenakan perawat baru saja memulai 4 menit lebih awal. Maka teknisi kemudian mengembangkan sinar X sementara perawat membersihkan gigi. Dokter gigi masih memeriksa sinar X sementara pembersihan gigi sedang dilakukan. Berapa kapasitas sistem yang baru dan waktu terobosannya? Jadi, operasional pengembangan sinar X sekarang berada pada jalur paralel dengan membersihkan dan memeriksa sinar X. Akan menurunkan durasi total kunjungan pasiennya selama 4 menit. Maka untuk waktunya 2 menit waktu untuk mendaftarkan diri, ditambahkan dengan 2 menit untuk mengambil sinar X, ditambahkan dengan 4 menit untuk mengembangkan sinar X, ditambahkan dengan perawat memulai lebih awal selama 4 menit, maka pembersihan gigi dilakukan selama 20 menit. Ditambah dengan 8 menit dokter gigi, dan ditambahkan dengan 6 menit meninggalkan. Maka hasilnya berupa 42 menit waktu terobosan. Nah, waktu ujian sinar X itu selama 5 menit tidak ada perubahan. Jadi hasilnya tetap sama berupa 27, nilai 27 dan 42 menit. Namun perawat masih merupakan sumber kemacetan sehingga kapasitas tetap 2,5 pasien per jam. Teori kendala. Theory of Constraints atau TOC adalah kumpulan pengetahuan yang berhubungan dengan segala sesuatunya yang membatasi atau menghambat kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Kendala dapat berupa fisik, misalnya proses atau ketersediaan personel, bahan material mentah atau pemasok, atau non-fisik, misalnya prosedur, moral, dan perhatian. Proses 5 langkah yang menjadi dasar dari TOC adalah: langkah pertama, identifikasi kendala. Langkah kedua, itu mengembangkan suatu rencana untuk mengatasi kendala yang telah diidentifikasi. Langkah ketiga merupakan fokus pada sumber daya untuk menyelesaikan langkah kedua. Langkah keempat, mengurangi pengaruh dari kendala dengan meringankan beban kerja atau dengan memperluas kapabilitas.
Pastikan bahwa kendala telah dipahami oleh seluruh orang yang memiliki dampak pada mereka. Langkah kelima, ketika satu set kendala telah diatasi, kembali ke langkah awal pertama dan identifikasi kendala yang baru. Kemudian, 4 prinsip manajemen kemacetan. Yang pertama, itu merilis order pekerjaan pada sistem dalam kecepatan yang ditetapkan oleh kapasitas kemacetan. Yang kedua, waktu yang hilang pada saat kemacetan terjadi pada presentasi, kapasitas yang hilang dari keseluruhan sistemnya. Yang ketiga, itu ada meningkatkan kapasitas dari jalur yang tidak terjadi kemacetan. Adalah sebuah fata morgana. Yang keempat, meningkatkan kapasitas dari kemacetan akan meningkatkan kapasitas dari keseluruhan sistem. Kemudian kita akan membahas analisis titik impas. Yang pertama, itu analisis titik impas adalah perangkat yang krusial. Untuk menentukan kapasitas tempar, fasilitas harus mencapai profitabilitas. Yang kedua, biaya tetap adalah biaya yang akan berlanjut, bahkan jika tidak ada unit yang diproduksi. Elemen lainnya dalam analisis titik impas adalah fungsi pendapatan. Asumsi sejumlah asumsi yang menggarisbawahi model pada dasar titik impasnya. Selanjutnya saya akan membahas kasus produk tunggal. Rumus untuk titik impas dalam unit dan uang untuk dalam satu produk tunggal diperlihatkan di bawah ini, yang dimana BEP-X merupakan titik impas dalam unit, BEP dolar merupakan titik impas dalam uang dolar, P merupakan harga per unit, X merupakan jumlah unit yang diproduksi, TR merupakan total pendapatan, F merupakan biaya tetap, V merupakan biaya variabel per unit, TC merupakan total biaya, atau bisa diartikan dalam F ditambah VX. Lalu titik impas terjadi ketika total pendapatan sama dengan total biaya. Oleh karena itu, TR sama dengan TC atau PX sama dengan F plus VX. Analisis titik impas dengan produk tunggal. Stephen Ince ingin menentukan volume dolar minimum dan volume unit yang diperlukan pada tempat fasilitasnya yang baru untuk memperoleh titik impas. Menggunakan pendekatan, perusahaan menentukan biaya tetap sebesar $10.000, tenaga kerja sebesar $1,50 per unit, dan bahan baku sebesar 0,75 per unit. Harga penjualan ditetapkan sebesar $4 per unit. Menggunakan solusi, titik impas dalam dolar dihitung dengan menggunakan BEP dolar sama dengan F dibagi dengan 1 min V per P, $10.000 dibagi dengan 1 dikurang 1,50 ditambah 0,75 dibagi dengan $4. Maka memperoleh hasil sebesar $10.000 dibagi 0,4375 dan memperoleh hasil sebesar $22.857. Titik impas dalam unit dicari dengan BEP-X menggunakan rumus F dibagi P min V, $10.000 dibagi 4 dikurang 1,50 ditambah 0,75 yang merupakan biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku, maka memperoleh hasil sebesar 5,714. Wawasan, manajemen Stephen Ince sekarang telah memiliki estimasi volume unit dan dolar yang diperlukan bagi tempat fasilitas yang baru. Latihan pembelajaran. Jika Stephen menemukan bahwa biaya tetap akan meningkat sebesar $12.000, apa yang terjadi dengan titik impas dalam unit dan dolar? Apabila biaya meningkat menjadi $12.000, maka yang kita ubah yaitu F. Maka sebesar $12.000 dibagi dengan 1 min 1,50 ditambah 0,75 dibagi dengan 4, maka akan memperoleh hasil $27.428. Dan untuk titik impas dalam unit memperoleh hasil sebesar 6.857 unit. Selanjutnya saya akan membahas kasus multi-produk yang dimana titik impas dalam dolar dicari dengan digunakan F dibagi dengan sigma 1 min V1 per P1 dikali W1, yang dimana F merupakan biaya tetap, V1 merupakan biaya variabel per unit, P merupakan harga per unit, dan W merupakan persentase masing-masing produk terhadap total penjualan dalam dolar, dan I sendiri merupakan masing-masing produk. Contoh S6, analisis titik impas dengan multi-produk. Lebih terus seperti kebanyakan restoran lainnya, menghasilkan lebih dari satu produk dan ingin mengetahui titik impasnya dalam dolar. Pendekatan yang dilakukan, informasi untuk lebih terus berikut, biaya tetap ditentukan sebesar $3.000 per bulan. Bisa dilihat produksinya dalam tabel. Lalu dengan varietas penawaran, kita melanjutkan dengan analisis titik impas seperti dalam kasus produk tunggal. Kecuali bahwa kita akan menimbang masing-masing produk dengan proporsi total penjualannya menggunakan persamaan. Menggunakan solusi di mana titik impas multiproduk dengan menentukan kontribusi seperti tabel.
dengan catatan pendapatan untuk roti isi sebesar $45.000, yang dimana 5 dikali 9.000, yang mana 62% dari total pendapatan senilai $72.500. Oleh karena itu, kontribusi untuk roti isi yang tertimbang sebanyak 0,621, lalu kontribusi tertimbang 0,621 dikalikan dengan 0,40 mendapatkan hasil sebesar 0,248. Dalam hal ini, kontribusi relatifnya dicerminkan dengan tepat. Dengan menggunakan pendekatan ini, untuk masing-masing produk, kita dapat menemukan total kontribusi tertimbang sebesar 0,47 untuk masing-masing dolar penjualan dan titik impas dalam dolar sebesar 76.596. BEP dolar diperoleh dari F dibagi dengan sigma 1 min V1 per P1 dikali dengan W1, di mana $3.000 dikali dengan 12 dibagi dengan 0,47, maka memperoleh hasil sebesar $76.596. Informasi yang diberikan dalam contoh ini mengimplikasikan total penjualan harian selama 52 minggu pada 6 hari masing-masing sebesar $76.596 dibagi selama 312 hari, memperoleh hasil sebesar $245,50. Wawasan, manajemen Le Bistro sekarang mengetahui bahwa dia harus menghasilkan rata-rata penjualan senilai $245,50 tiap harinya untuk mencapai titik impas. Manajemen juga mengetahui bahwa jika perkiraan penjualan senilai $72.500 benar, Le Bistro akan kehilangan uang karena titik impasnya sebesar $76.596. Lanjut ke latihan pembelajaran. Jika manajer Le Bistro ingin menghasilkan tambahan $1.000 per bulan atas gaji dan mempertimbangkan ini sebagai biaya tetap, berapa titik impas yang baru dalam rata-rata penjualan per hari? Untuk menaikkan nilai sebesar $1.000 per bulan atas gaji, maka biaya tetap yang awalnya $3.000 dirubah menjadi $4.000, maka dalam BEP dolar, F dibagi dengan sigma 1 min V1 per 1 dikali W1, $3.000 dinaikkan menjadi $4.000 dikali dengan 12 dibagi 0,47 memperoleh hasil sebesar $102.127. Lalu kemudian $102.127 dibagi selama 312 hari, maka akan memperoleh hasil sebesar $327,33. Contoh S7, unit penjualan pada titik impas. Le Bistro ingin mengetahui titik impas untuk jumlah roti isi yang harus dijual setiap harinya. Menggunakan pendekatan data dalam contoh S6, kita mengambil perkiraan penjualan roti isi sebesar 62,1% kali titik impas harian sebesar $245,50 dibagi dengan harga jual masing-masing roti isi sebesar $5. Menggunakan solusi dengan pemahaman penjualan produk individual, manajer memiliki basis untuk menentukan kebutuhan bahan material dan tenaga kerja. 0,621 dikali $245,50 dibagi dengan $5 memperoleh 30,5 sampai dengan 31 roti isi per harinya. Latihan pembelajaran pada titik impas dalam dolar senilai 327,33 per hari. Berapa banyak roti isi yang harus dijual oleh Le Bistro tiap harinya? $245,50 digantikan menjadi $327,33, maka memperoleh hasil 40,5 sampai dengan 41 roti isi per harinya yang harus diproduksi. Selanjutnya saya akan membahas tentang penurunan risiko dengan perubahan bertahap. Untuk mengurangi risiko, perubahan tambahan yang akan melindungi perkiraan permintaan dapat menjadi opsi Molianigasme Essel yang tepat. Gambar S7.5 mengilustrasikan 4 pendekatan atas kapasitas yang baru. Pendekatan pertama, di mana permintaan utama dengan sebuah pengembangan secara bertahap. Lalu yang kedua, permintaan utama dengan sebuah pengembangan satu langkah. Pendekatan ketiga, permintaan tertinggal dengan pengembangan secara bertahap. Dan pendekatan terakhir yaitu usaha untuk mendapatkan kapasitas rata-rata yang mencakup permintaan dengan pengembangan secara bertahap. Selanjutnya, menerapkan nilai uang yang diharapkan atau EMV untuk pengambilan keputusan kapasitas. Menentukan nilai uang yang diperkirakan atau EMV memerlukan penentuan alternatif dan alam pernyataan yang bervariasi. Untuk situasi perencanaan kapasitas dalam pernyataan biasanya adalah permintaan untuk masa mendatang atau kesukaan pangsa pasar. Contoh S8, penerapan AMV atas pengambilan keputusan kapasitas. Southern Hospital Supplies, sebuah perusahaan yang membuat pakaian untuk rumah sakit, mempertimbangkan perluasan kapasitas.
Menggunakan pendekatan, alternatif utama Southern adalah tidak melakukan apapun, membangun pabrik yang kecil, membangun pabrik berukuran medium, atau membangun pabrik yang besar. Tempat fasilitas yang baru dapat memproduksi tipe pakaian yang baru dan potensial atau dapat dipasarkan untuk produk ini tidak diketahui. Jika pabrik yang besar dibangun dan kesukaan pangsa pasar yang dipilih terjadi, laba senilai $100.000 bisa direalisasikan. Pangsa pasar yang tidak menyukai akan menghasilkan kerugian senilai $90.000. Namun pabrik yang berukuran medium dapat menghasilkan laba senilai $60.000 dengan kesukaan pangsa pasar. Kerugian senilai $10.000 akan dihasilkan dari pangsa pasar yang tidak menyukai. Pabrik yang kecil di sisi lainnya akan menghasilkan tingkat pengembalian senilai $40.000 dengan kondisi kesukaan pangsa pasar, dan kerugian hanya senilai $5.000 dalam pangsa pasar yang tidak menyukai. Tentu saja selalu opsi tidak melakukan apapun. Penelitian pangsa pasar akhir-akhir ini mengindikasikan bahwa terdapat probabilitas sebesar 0,56 atas pangsa pasar yang tidak menyukai. Dengan informasi ini, alternatif akan menghasilkan nilai uang yang diperkirakan atau AMV dapat dipilih. Solusinya, hitung AMV untuk masing-masing alternatif. AMV pabrik yang besar 0,4 dikali $100.000 ditambah 0,6 dikali minus $90.000 mendapatkan hasil minus $14.000. Yang kedua, AMV pabrik berukuran medium 0,4 dikali $60.000 ditambah 0,6 dikali minus $10.000 memperoleh hasil $18.000. Lalu yang terakhir, AMV pabrik yang kecil sebesar 0,4 dikali $40.000 ditambah 0,6 dikali minus $5.000 memperoleh hasil sebesar $13.000. Lalu, apabila AMV yang tidak melakukan apa-apa, maka $0. Berdasarkan pada kriteria AMV, Southern harus membangun pabrik yang berukuran medium. Wawasan, jika Southern mengambil banyak keputusan seperti ini, kemudian menentukan AMV untuk masing-masing alternatif dan memilih AMV yang tertinggi, merupakan kriteria pengambilan keputusan yang baik. Latihan pembelajaran, jika perkiraan yang baru atas kerugian dari pabrik yang berukuran medium dalam pangsa pasar yang tidak menyukai meningkat hingga $20.000, berapa AMV yang baru untuk alternatif ini? Pada penghitungan AMV pabrik berukuran medium, 0,4 dikali $60.000 ditambah dengan 0,6 minus $10.000 diubah menjadi minus $20.000, maka akan memperoleh hasil sebesar $12.000. Apabila pangsa pasar yang tidak menyukai pada pabrik yang berukuran medium diubah menjadi $20.000, maka berdasarkan pada kriteria AMV, Southern harus membangun pabrik yang berukuran kecil karena memiliki nilai AMV paling tinggi sebesar $13.000. Contoh permasalahan LP yang telah berhasil diterapkan dalam manajemen operasional. Yang pertama, menjadwalkan bus sekolah untuk meminimalkan total jarak perjalanan ketika membawa para murid. Yang kedua, mengalokasikan unit patroli polisi pada area yang memiliki tingkat kejahatan tinggi untuk meminimalkan waktu tanggapan atas panggilan pada 911. Yang ketiga, menjadwalkan para teller di bank sehingga kebutuhannya dapat dipenuhi selama tiap-tiap jam dalam sehari, sementara itu meminimalkan total biaya tenaga kerja. Yang keempat, memilih bauran produk di dalam pabrik untuk membuat permanfaatan terbaik atas mesin dan jam tenaga kerja yang tersedia, sementara itu memaksimalkan keuntungan perusahaan. Yang kelima, mengambil campuran bahan material mentah di pabrik makanan ternak untuk memproduksi kombinasi makanan ternak jadi pada biaya yang minimum. Yang keenam, menentukan sistem distribusi yang akan meminimalkan total biaya pengiriman dari beberapa gudang ke lokasi pasar yang bervariasi. Yang ketujuh, mengembangkan jadwal produksi yang akan memuaskan permintaan pada masa mendatang untuk produk perusahaan dan pada saat yang sama dapat meminimalkan total produksi dan biaya persediaan. Yang terakhir, mengalokasikan ruang bagi tenan atau para penyewa bergabung bersama di dalam mall perbelanjaan yang baru sehingga dapat memaksimalkan pendapatan para perusahaan leasing. Persyaratan dalam program linear. Yang pertama, permasalahan LP berupaya untuk memaksimalkan atau meminimalkan beberapa kuantitas. Yang kedua, kehadiran hambatan atau kendala batasan derajat yang kita dapat mengejar tujuan kita, misalnya memutuskan jumlah unit dari tiap-tiap produk dalam lini produk perusahaan. Yang ketiga, terdapat serangkaian tindakan alternatif untuk dipilih sebagai contoh. Jika perusahaan memproduksi 3 produk yang berbeda, manajemen akan menggunakan LP untuk memutuskan bagaimana mengalokasikan di antara mereka. Yang terakhir, tujuan dan kendala dalam permasalahan LP dicerminkan dalam istilah persamaan linear atau ketimpangan linearitas menekankan pada proporsionalitas dan aditivitas. Jika X1 dan X2 adalah
serta variabel keputusan, maka tidak akan ada produk atau kekuasaan dalam tujuan atau kendala. Selanjutnya untuk materi program linear itu sudah dibahas pada mata kuliah riset operasi pada semester 2 kemarin. Sekian penjelasan kami mengenai perencanaan kapasitas strategis dan pemrograman linear. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan.